Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, teman-teman semua. Seperti biasa ya, senang banget hari Senin kita mau belajar lagi tentang energi nama ya, bersama dengan Pak Jendra. Nah, banyak orang, eh, 90% ya, orang gagal tuh sebenarnya bukan karena males atau bodoh, tapi karena identitasnya yang salah sejak lahir. Nah, apakah yang dimaksud dengan identitas gitu ya? Dalam konteks ini kita akan bahas identitas itu adalah nama. Nah, banyak orang yang bilang apalah arti sebuah nama gitu ya. Tapi ternyata di dalam nama itu ada energi yang bisa mempengaruhi kesehatan, rezeki, jodoh, dan nasib seseorang gitu ya. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, malam hari ini kita akan belajar bareng-bareng sama Master Jendra ya, seorang ahli nama yang sudah berpengalaman 10 tahun di bidang nama, yang sudah membantu banyak orang yang tadinya hidupnya berantakan atau susah, itu bisa jadi lebih baik hanya dengan mengubah namanya. Loh, kok bisa kayak gitu? Kita langsung saja panggilkan Pak Jendra ya. Selamat malam, Pak Jendra. Selamat malam. Ya, Pak Jendra, nah seperti biasa nih malam hari ini kita mau belajar tentang energi nama Pak Jendra. Nah, kenapa sih pertanyaannya 90% orang tuh bisa gagal gitu? Karena sebenarnya bukan karena gagal atau bodoh, tapi karena identitas. Nah, mohon pencerahannya Pak Jendra. Kenapa identitas itu penting? Kenapa nama itu penting? Kenapa nama itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang gitu? Silakan Pak Jendra, waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Bro Prabu dan selamat malam buat teman-teman semua. Eh, kita sudah masuk Agustus ya sekarang. Nah, saya share screen dulu nih. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul. Oke, tidak terasa 2026 udah masuk Agustus. Jadi sudah hampir berakhir nih 2000. Udah mau masuk ke 2027. Jadi selamat datang untuk peserta Zoom malam hari ini. Oke, terima kasih sudah hadir. Terus pada malam hari ini kita akan membahas tentang satu konsep yang ya baru tapi sudah lama gitu lah. Lama Anda dengar tapi baru Anda tahu. Jadi siapkan pikiran terbaik Anda karena kita akan masuk lebih dalam tentang apa itu HCM. Oke, ya. Nah, seperti yang dibilang sama Bro Prabu tadi bahwa sebetulnya masalah itu bukan masalah gitu ya. Setiap orang pasti punya masalah. Nah, cuma masalahnya kenapa jadi berputar, nah itu yang menjadi masalah misalnya dalam rezeki, karir, hubungan, kesehatan, dan emosi. Sebenarnya ini aja, problem manusia itu cuma ini aja. Jadi teman-teman nggak ada yang lain lah. Gitu. Cuma ini doang, rezeki, karir, hubungan, kesehatan, emosi, gitu-gitu aja. Ini yang sangat sering kita alami gitu ya. Nah, kita masuk yang pertama di rezeki. Nah, yang sering terjadi itu biasanya uang masuk, tapi cepat habis gitu. Sekarang dapat uang sekian, tiba-tiba kok udah hilang aja gitu kan. Nah, terus kebutuhan mendadak sering muncul biasanya pas kita punya uang, terus tiba-tiba ada apalah rusak gitu ya, terus kita harus keluar uang lagi. Nah, kemudian banyak orang yang sudah kerja keras, tapi hasilnya tidak seimbang. Gitu ya. Udah, kayaknya kerjanya udah tidak kena matahari gitu ya. Tidak kena bulan gitu kan kerja terus. Tapi hasilnya ya segitu-gitu aja gitu. Ya hidup gitu. Karena kita diberikan kekuatan oleh, kita dijamin oleh semesta ini sebetulnya kalau kita berusaha itu pasti hidup gitu. Itu kayak jaminan energi defaultnya gitulah. Default semesta itu kayak gitu pasti hidup kok. Salahnya mau gerak dikit aja hidup gitu. Ya, nah terus usaha bisnis juga tidak stabil, kadang rame, kadang sepi dan segala macamnya lah gitu. Itu biasanya dalam dalam rezeki. Nah sebetulnya saya bilang tadi kan masalahnya kan itu aja ya. Tapi yang menjadi masalah adalah
pengulangan yang sering terjadi gitu. Setiap Anda punya duit selalu habis. Nah, itu kan pengulangan atau pola. Nah, kemudian di masalah karir, nah, biasanya ini sulit naik posisi bagi yang bekerja, terus sering tidak dihargai juga oleh bos Anda atau customer Anda atau siapa saja di dalam pekerjaannya. Terus punya kemampuan tapi kalah, apa, terlihatnya tidak terlihat gitu lah intinya. Terus sering pindah-pindah pekerjaan. Gitu. Nah, ini biasanya kan sering sering dialami ya oleh kalau yang mempunyai pekerjaan gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya polanya bukan, sorry, sebenarnya masalahnya bukan masalahnya gitu, tapi adalah kalau ada terus mengalami hal-hal seperti ini ya, itu menjadi pola yang menyakitkan, merepotkan. Nah, kemudian kita lanjut ke masalah hubungan dan pasangan. Nah, ini sering salah pilih pasangan bagi yang apa ya, yang menikah lebih dari sekali gitu atau punya pasangan atau pacar yang gonta-ganti dan selalu masalahnya sama. Nah, itu biasanya ada satu hal yang membuat itu terjadi, gitu ya. Terus kadang-kadang Anda suka suka ketemu orang, terus dia berbuat salah, terus Anda maafin, habis itu ngulangin lagi yang sama. Nah, contoh gini lah, misalnya Anda pinjemin duit orang gitu kan, terus udah tahu nggak dibalikin, ntar Anda pinjemin lagi, terus ntar ujung-ujungnya pas Anda nagih galaan dia, nah gitu, nah, ya. Itu kan itu terus-terusan terulang kan. Nah, itu yang menjadi masalah terberat sebetulnya. Nah, kemudian masalah emosi dan mental. Nah, ini mudah overthinking, biasanya curigaan, nggak bisa tenang hidupnya, itu takut, cemas, dikit-dikit, wah, kalau dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, gitu. Ini kalau sering terjadi berarti ada sesuatu pola yang terulang-terulang dan itu membuat masalahnya menjadi lebih berat untuknya. Terus nyari tenang aja harus rekreasi gitu kan. Saya kadang-kadang bingung gitu. Kalau nyari tenang itu katanya rekreasi, bukannya malah tambah ribet. Belum macetnya, kan, belum keluar duit lagi gitu kan. Ya kalau di situ nanti benar-benar tenang, kalau di situ ntar tiba-tiba ada apa gitu kan, menjadi lebih ribet lagi. Menurut saya sih kalau mau rekreasi ya di rumah sih sebenarnya. Wah, apa nonton film gitu kan. Apa gitu ya misalnya gitu ya. Tapi ya bagi orang yang mempunyai apa eh, pola yang tidak bagus, tentunya perspektif saya bahwa rekreasi itu di rumah cukup bagi mereka tidak gitu. Wah, kita harus keluar deh gitu. Padahal ya, keluar juga kan sama aja ya, benar ya. Nah, kecuali zaman pandemi. Nah, zaman pandemi dulu saya senang tuh rekreasi keluar. Karena sepi, terus nggak macet juga kan. Malah saya lebih sering di luar itu kalau pas pandemi. Ya, nah lanjut masalah dalam keluarga. Nah, anak sulit diarahkan, terus konflik sama pasangan. Masalahnya itu aja. Misalnya contoh sama pasangan, misalnya gara-gara pasangannya dapat WA dari mantan, misalnya gitu. Ya, misalnya nih, misalnya atau padahal kan biasa aja gitu. Saya aja sama istri ya, mantannya ngajak temu gitu, ngajak makan, saya biasa aja gitu. Di sana silahkan, saya bilang. Jangan lupa ngomongin bisnis ya. Siapa tahu nanti ada bisnis. Kenapa harus cemburu gitu? Kan aneh gitu ya. Tapi bagi sebagian, seperti yang saya bilang tadi, sebagian besar dari Anda melihat perspektif saya, mungkin aneh gitu. Kenapa? Ya namanya juga mantan kan, kita sudah menikah. Dia juga sudah tidak ada apa-apa dengan itu kan. Tapi Pak nanti kan membuka peluang. Ya, masalah peluang itu kan tergantung nama pasangan Anda. Nah, nama pasangan saya bagus masalah. Jadi ya aman. Ya gitu, gitulah. Jadi model-modelan gitu yang kadang-kadang
tanpa kita sadari merusak. Itu ya. Oke. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa yang masalah itu sebenarnya bukan masalahnya, tapi adalah polanya. Jika Anda terus-terusan seperti mengalami pola seperti itu, berantem di rumah tangga hanya gara-gara WA, berantem di rumah tangga hanya gara-gara pasangannya tidak mengabari misalnya, atau segala macam, terus kehilangan duit, polanya selalu sama seperti itu, terus apapun kejadian yang coba Anda pikirin gitu. Kejadiannya itu-itu aja sebetulnya. Masalah di hidup Anda itu sebenarnya itu-itu aja, teman-teman. Nggak ada masalah tiba-tiba Anda kesambar meteor gitu kan, jarang ya. Jarang sih gitu pula saya bilang. Terus, Pak, masalah saya itu berulang-ulang kesambar meteor. Ya, itu ada sih, pada tapi 1.000.000.000 1 orang lah itu ada kejadian. Ya, tapi kan biasanya kan masalahnya yang umum-umum dan itu terulang terus. Nah, jika itu terjadi, nah, yang perlu Anda perbaiki adalah polanya, ya, bukan masalahnya. Karena masalah itu akan selalu ada dalam kehidupan. Yang perlu diberesin adalah agar pola itu tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Itu yang perlu Anda beresin. Dan memang sebetulnya banyak orang ingin berubah, ya, banyak banget. Saya ketemu ratusan ribu orang yang konsul sama saya juga mereka mengatakan ingin berubah, gitu. Tapi ya sekadar ingin, gitu. Mereka ingin rezekinya baik lah, mereka ingin hubungannya lebih tenang lah, mereka ingin karirnya naik lah, ingin usahanya berkembang, ingin batinnya lebih kuat, gitu ya, ingin masa depannya lebih jelas. Nah, itulah kenapa bisnis-bisnis yang berbau masalah ini itu sangat berjamur, ya, sangat-sangat berjamur. Ya, bahkan yang sekarang eh, lagi naik bisnis pesugihan, gitu misalnya. Nah, itu kan lagi lumayan naik tuh. Sebenarnya nggak sekarang, dari zaman dulu sih sudah gitu. Cuma sekarang lagi happening. Nah, tapi masalahnya karena orang itu cuma ingin-ingin doang, biasanya mereka mulai memperbaiki yang lain, itu banyak hal yang mereka perbaiki. Misalnya cara kerjanya diperbaiki, terus cara berpikirnya diperbaiki, lingkungannya diperbaiki, terus strateginya diperbaiki, doanya diperkuat, usaha ditambah. Semua itu sebetulnya penting, teman-teman. Saya tidak bilang itu penting ya, itu tidak penting ya, itu penting. Tapi ada satu yang dilupakan, yaitu pola itu sendiri atau identitas itu sendiri. Itu yang sering mereka tidak pernah bereskan. Jadi, gampangannya gini, misalnya eh, jalannya itu muter-muter seperti ini terus. Nah, mereka itu tidak beresin jalannya gitu tuh. Dia tetap muter, cuma diganti dalamnya aja. Jadi misalnya Anda ikut balapan mobil yang muter-muter itu, NASCAR itu ya. Nah, Anda ganti mobilnya terus, jadi lintasannya nggak pernah Anda ganti gitu. Nggak dilurusin lah, nggak disegi empatin lah, atau bentuk 8 lah, atau gimana. Enggak, tapi terus muter-muter saja. Yang Anda ganti selama ini adalah itunya, mobilnya. Itulah yang disebut dengan cara berpikir, cara kerja, lingkungan, strategi, doa, dan usaha. Itu semua adalah mengganti mobilnya, gitu lah intinya. Nah, pada malam hari ini ya memang kita bahasnya adalah bagaimana membereskan pola tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, Anda perlu tahu bahwa nama adalah pintu pertama identitas, pintu pembentuk pola yang terjadi dalam kehidupan Anda. Di nama itu ada semua yang blueprint yang memetakan kehidupan Anda. Kenapa? Karena sebelum Anda dikenal, sebelum Anda jadi apa Anda sekarang ini, nama Anda sudah puluhan tahun ada bersama Anda. Dari kecil nama Anda mengikuti Anda di setiap perjalanan hidup Anda, dan tanpa Anda sadari nama memberikan perjalanan hidup buat Anda. Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Nama adalah identitas yang terus dibawa, diulang dalam hidup seseorang, dan itu yang dilihat sebagai perjalanan hidup buat seseorang itu. Nah, identitas sendiri adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama
dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu. Nah, jadi itu yang semesta lihat. Jadi bukan semesta itu tidak melihat bagaimana rupa Anda itu enggak ya, tapi identitas apa yang Anda bawa gitu. Gitu. Nah, contoh sederhananya adalah seperti ini. Ada dua orang sama-sama pintar, dua orang sama-sama rajin, dan dua orang sama-sama berdoa. Tapi yang satunya hidupnya naik, sering ditolong, peluang datang, satunya sering mentok, konflik berulang, dan rezeki datang tapi bocor. Nah, ini yang saya bilang, bukan di usahanya yang membedakan mereka, tapi di identitas atau di pola kehidupan yang mereka bawa. Nah, dalam satu buku yang berjudul How to Win Friends and Influence People, karangan Robert Kiyosaki, karangan Dale Carnegie, itu beliau adalah seorang penulis dan pelatih pengembangan diri asal Amerika yang terkenal. Nah, dalam bukunya, di salah satu halamannya, beliau menulis seperti ini. Dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama. Nama adalah ungkapan karakter kepribadian dan nasib. Jadi sudah jelas, teman-teman, bahwa seorang eh, legend dalam eh, hubungan antar manusia, yaitu Dale Carnegie, beliau saja mengatakan bahwa nama adalah ungkapan kepribadian, karakter, dan nasib. Jadi sekelas sekelas dokter Dale Carnegie aja mengatakan seperti itu ya. Kita tinggal ikuti karena kan katanya kalau ingin sukses belajar sama orang sukses, kalau ingin pintar belajar sama orang pintar, ya kan? Jadi jangan dibalik-balik gitu. Anda bisa baca bukunya. Buku ini adalah salah satu buku rekomendasi saya. Kenapa? Karena buku inilah yang merubah cara pandang saya dulu dalam berkomunikasi dengan orang gitu lah. Ini buku wajib sebetulnya, teman-teman. Oke, nah kesalahan banyak orang itu adalah mereka ingin berubah, tapi nama tetap sama, otomatis energinya tetap sama, dan identitas tidak disentuh. Jadi ya ini, muter-muter gitu terus. Ya, kalau utang, stres, kekurangan, galau lagi, utang, stres, kekurangan, galau lagi gitu terus. Mengulang pola yang sama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kebanyakan orang tidak memutus pola, tetapi mengganti masalahnya dengan masalah lain dan membiarkan polanya bergerak gitu-gitu aja. Gitu. Tentunya yang bisa ganti nih kekurangan, misalnya ada pertamanya kekurangan duit, galau duit, gitu kan ngutang, stres. Misalnya kekurangan makanan, galau ngutang pasti untuk beli makanan, ya kan? Ini ganti-ganti aja pasti 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 gitu-gitu ujungnya. Nah, lebih sederhana lagi, identitas itu seperti menu. Saya contohin ada warung Lesat Wena yang menunya itu sate kambing, gulai kambing. Nah, sekarang pertanyaan, jika Anda punya warung yang menunya sate kambing, gulai kambing, apakah wajar orang yang datang ke warung Anda atau ke rumah makan Anda itu beli sate kambing dan gulai kambing? Ya tentunya wajar gitu loh. Karena itu yang Anda jual. Nah, itu juga yang terjadi jika di hidup Anda itu ada identitas atau menu sakit misalnya. Maka wajar penyakit datang. Jika identitas Anda ingin mengakhiri hidup, maka wajar dorongan destruktif datang. Begitu juga jika identitas Anda kaya, maka wajar rezeki melimpah datang. Dan jika identitas Anda miskin, maka wajar kesialan boros mudah ditipu datang. Wah, berarti Pak, kalau saya tidak punya identitas sakit, ya pertanyaan gitu. Berarti saya nggak akan sakit-sakit. Ya, ya sakit, teman-teman. Tapi pola sakitnya itu random gitu. Jadi misal contoh, orang musimnya sakit flu, Anda tidak flu gitu misalnya ya. Contoh ada wabah COVID misalnya kemarin Anda ya tidak COVID gitu. Jadi bukan bukan nggak sakit gitu. Mati juga mati ya teman. Jadi jangan bilang, oh, kalau intensitas saya nggak ada mati Pak, saya mati nggak Pak? Ya mati gitu. Karena ya pasti mati gitu kan. Saya tidak overclaim ya di sini ya. Saya tidak bilang bahwa kalau identitas Anda tidak ada sakitnya, Anda nggak mungkin sakit. Ya sakit, teman-teman. Karena sakit itu adalah bagian dari kehidupan.
Cuma bedanya ya kalau ada sakit ya cepat sembuh, gitu-gitu ya. Jadi itu sudah saya buktikan sering soalnya dan banyak teman-teman yang mau. Nah, nama itu membentuk kenyataan hidup. Nah, ini sampai 6 urutannya. Nol itu adalah energi semesta. Energi semesta itu dipancarkan ke diri kita melalui nama kita. Jadi nama kita itu menjadi pembentuk polanya. Terciptalah pola-pola atau identitas yang menciptakan energi dari semesta gitu. Jadi eh, ya kayak apa ya? Kayak sistemnya kayak penyortir gitu. Nah, semesta kan memiliki energi yang banyak, apa aja ada gitu kan. Dan kemudian nama akan menyortirnya sesuai dengan apa yang terkandung di nama Anda, maka itu yang menciptakan energi yang dibutuhkan dari identitas itu. Dari energi tersebut akan menciptakan pikiran. Bentuklah pikiran-pikiran Anda gitu. Dari pikiran Anda itu kemudian terciptalah tindakan. Dan dari tindakan itu menjadilah kenyataan. Nah, itu alurnya. Nanti saya akan lebih jelaskan. Ya. Jadi kalau misalnya identitas miskin, ya energi miskin tercipta, pikiran miskin tercipta, tindakan yang mengarah ke kemiskinan tercipta, dan kenyataan hidup miskin. Nah, kenapa harus dimulai dari nama, bukan yang lain? Nah, memang kebanyakan orang itu memulai dari pikiran, dari nomor 4. Ya, sebelum tindakan, misalnya mereka membereskan pikiran itu dulu dengan cara banyak, misalnya terapi, meditasi, kata-kata positif, segala macam. Tidak salah sih gitu ya, tidak salah. Tapi hanya kurang permanen saja gitu. Kalau misalnya Anda lakukan itu, maka eh, lama-lama jika nomor 2 dan nomor 3 ini tidak diapa-apakan, maka dia akan terus mengirim sinyal baru. Ini gambar yang sebelah ya. Dia akan terus mengirim sinyal baru ke pikiran Anda melalui konsep identitas yang saya sampaikan tadi. Jadi sekarang Anda semangat, besoknya udah loyo lagi. Gitu. Contoh paling gampang, olahraga. Sekarang Anda ikut seminar kesehatan, yang datang tuh ahli kesehatan. Mana diceritakan sehat itu bla 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 bla, bla, luar biasa keren sehat. Anda semangat nih kan, besok saya mau hidup sehat. Tiba-tiba besok paginya, oke, Anda mulai makan yang sehat-sehat. Tiba-tiba besoknya kondangan. Kondangan ketemu kue tart, enak. Padahal udah motivasinya sudah pengen sehat. Dan tapi, nggak apa-apa lah, makan kue tart. Gitu, misalnya gitu ya. Nah, jadi itu karena pola dari identitasnya tidak terbentuk sehat, teman-teman. Kalau seandainya terbentuk sehat, ya Anda akan disiplin otomatis. Seperti saya dulu gitu. Eh, se- Kalau saya masih pakai pola nama lama saya tidak akan bisa hidup sehat. Pasti gampang tergoda, godaan. Nah, dengan pola saya yang baru, saya jauh lebih bisa kontrol. Kan saya bisa menolak. Misalnya, saya di kondangan itu ada kue, padahal saya suka kue, tapi kalau selama saya belum makan, saya tidak akan makan kue gitu. Selama saya belum makan ya, makan maksudnya makanan clean, gitu, makanan real itu saya nggak akan makan kue. Gitu. Ini nggak mungkin saya langsung icip gitu. Itu pun kalau saya makan paling saya pilih banget kuenya gitu. Kenapa saya bisa kayak gitu? Ya karena pola saya sudah berubah. Nah, jadi gitu. Nah ini juga hal menarik yang perlu Anda tanyakan untuk diri Anda sendiri. Seberapa seringkah Anda berdoa? Seberapa banyak doa yang terwujud? Apakah lebih banyak yang terwujud atau tidak terwujud? Nah, kalau banyak yang tidak terwujud, Anda ingin tahu nggak kenapa doa itu tidak terwujud? Anda pingin nggak doa Anda sekali doa gitu nyampe? Doa ini nyampe, doa itu nyampe. Kan menarik ya itu. Tuh. Kalau Anda pingin itu, Anda perlu bereskan
jalurnya. Kenapa? Karena doa itu hanya nyampe pikiran. Ya, kalau Anda berdoa itu bagus, tapi itu nyampe cuma di pikiran. Nah, kalau Anda mau doanya nyampe sampai ke atas, ya di nomor satunya diberesin dulu. Nanti doanya nyampe. Gitu. Karena kalau di nomor satunya beres, maka saluran dari semesta ini tentunya akan sesuai dengan apa yang Anda doakan. Gitu. Sehingga nyampe ke sini, sudah doa yang solid yang tercipta. Akhirnya tindakannya bagus. Gitu ya. Itu bagi yang ingin doanya apa ya dijabah gitu ya, apa ya, diwujudkan gitu. Tapi bagi yang hobi berdoa, beda ya. Hobi sama ingin doanya terwujud itu beda. Ada orang yang hobi berdoa, ya hobi aja gitu, hobi. Eh, tapi ada orang yang juga ingin doanya terwujud. Nah, Anda di kategori yang mana silakan. Nah, ini saya contohkan juga dengan kesehatan. Banyak orang juga yang miss ya. Karena kesehatan itu contoh yang paling masuk akal untuk kehidupan kita. Untuk apapun juga gitu. Nah, Anda paham nggak kenapa tubuh Anda terbentuk? Ya, kita akan belajar biologi. Gitu ya. Nah, manusia itu dibentuk dari triliunan sel, teman-teman. Jadi, sel ini yang membentuk manusia. Ya, sel itu yang membentuk manusia. Sebenarnya kalau kalau kita kita bahas kesehatan itu sama sih seperti bahas nama kan. Luas banget dan semua masuk akal. Contoh, contoh, contoh lagi saya kasih contoh yang masuk akal. Kalau sekarang yang selama ini bingung, kenapa surga ada di telapak kaki ibu? Itu penjelasan sainsnya ada loh. Karena baterai sel yang namanya mitokondria itu berasal dari ibu kita. Jadi bapak tidak ikut. Gitu. Jadi baterai sel itu dari ibu, pasti dari ibu. Itulah kenapa surga itu di telapak kaki ibu karena memang baterai sel kita itu dari ibu kita. Itu ya, teman-teman. Jadi itulah penjelasan sainsnya kenapa surga ada di telapak kaki ibu. Jadi Anda itu sebenarnya duplikat ibu Anda secara baterai sel. Nah, Bapak itu nyumbangnya apa? Nah, Bapak itu nyumbang yang lain. Nah, dari sel yang triliunan ini membentuklah jaringan, kemudian membentuklah organ, membentuklah tubuh manusia. Ini ini alur terjadinya manusia. Kalau Anda paham ini, berarti yang perlu Anda sayangi adalah bukan tubuh Anda, tetapi sel Anda. Itu yang perlu Anda sayangi. Anda perhatikan. Umur sel itu cuma 140 hari lah. Nggak panjang mereka umurnya. Ya, nggak panjang gitu. Anda harus perhatikan itu agar dia bisa regenerasi lagi nantinya dengan baik, segala macam. Nah, Anda perlu kasih makanan yang disukai sel gitu. Ya, jangan disukai tubuh. Kalau tubuh itu sukaannya yang digoreng gitu-gitu, yang di ultra processing food, mie instan, alkohol, rokok, banyak garam, terus yang dibakar gitu-gitu, dimasak berulang-ulang, itu yang tubuh suka. Ya, ingat itu yang tubuh suka. Yang sel suka tidak gitu ya. Yang sel suka itu adalah air. Air pun ada airnya lain nanti. Ribet kan jadi panjang kan. Oksigen, protein, karbohidrat, lemak. Tuh, ya, gitu. Makanya saya sering tuh seliweran di sosial media saya. Ada pedagang, pedagang yang ngasih micin kemasaannya banyak gitu. Terus komennya lucu-lucu. Wah, kalau saya itu nggak berani makan gitu. Wah, saya ini nggak apa-apa gitu. Dalam hati saya, eh, dia nggak pernah protes makan eh, satu apa namanya, satu minuman kemasan itu lebih berbahaya daripada micin segepok itu dong. Manusia cuma butuh 2 gram gula setiap hari. Sedangkan satu minuman kaleng itu bisa 20-30 gram. Apa enggak? Jebol pankreasnya. Jadi kayak gitu orang nggak paham kan. Nah,
Sama, kalau Anda mau membereskan hidup Anda, jangan membereskan di bagian sininya. Jangan, apalagi di sini, nomor 5, tindakannya susah. Anda harus beresin di intinya, yaitu di nama sebagai jendela masuk dari energi semesta. Ya, teman-teman. Nah, itulah kenapa HCN diciptakan. HCN diciptakan untuk merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta secara saintifik, ya, secara ilmu pengetahuan, bukan ramalan. Jadi, saya bukan dukun, saya bukan peramal. Nah, kenapa HCN itu saya sebut bukan ramalan? Kenapa? Karena eh, ilmu nama itu dipelajari di banyak universitas besar di dunia, gitu. Banyak banget universitas besar dunia itu mengajarkan nama. Ya, Anda bisa lihatlah di slide ini, atau Anda bisa searching sendiri. Nama ilmunya itu onomastik. Jadi Anda bisa searching ya, saya nggak usah jelasin. Karena saya juga ambil dari source-nya dari ini, sumber-sumbernya dari universitasnya masing-masing. Oke, HCN menggunakan 8 keilmuan yang saya gabung menjadi satu. Jadi HCN bukan single single source gitu, enggak. Jadi dia ada 8 keilmuan. Fungsinya untuk apa? Untuk memperkuat terciptanya pola yang lebih permanen dalam kehidupan. Itu aja tujuannya. Ya, jadi saya nggak mau pakai satu ilmu, saya pakai 8 ilmu yang saya gabungkan. Nah, ini sedikit kenalan aja ya. Nama saya Jendra, ada nama panjangnya, tapi saya biasanya akan diri Jendra. Saya 2001 sampai 2006 itu terjun di dunia networking. 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. 2006 sampai 2012 saya pernah menjadi juara trading se-Indonesia waktu itu. Trader terbaik nomor 3 dunia pernah. 2013, 2016 saya mulai ngacak persis. Ya, karena apa ya, karena waktu itu sudah otomatis semua. Cek, jelas ya bro suaranya. Jelas, jelas. Tadi agak gerasa-gerasa. Sekarang udah jelas. Oh, gitu. Ya, jadi agak macet soalnya gerak. Nah, 2013 sampai 16 itu saya ulangin tadi, karena semuanya sudah otomatis, saya bosan. Ini namanya juga udah nggak seperti dulu, mengawasi gitu nggak. Kayaknya saya belajar karena saya memang passionnya dari 2001 pun memang eh, ke arah-arah apa ya, bagaimana memetakan kehidupan manusia gitu sih bu otak saya teman-teman. Jadi saya 2013 sampai 16 itu belajar hipnosis, magnetism, mesmerism, semua keilmuan itu saya pelajari. Dan sambil saya mengajarkan trading juga beberapa kota dan juga mengajarkan hipnosis beberapa kota. Dan 2016 akhirnya saya naik gunung, gitu. Naik gunung ke hipnosis. Gitu. Hipnosis adalah orang tua dari hypnocoaching. Jadi di hipnosis itu ada banyak, teman-teman. Salah satunya adalah hypnocoaching. Nah, saya dapat gelar CHT, Certified Hypnotherapist itu dari AHI, Akademi Hipnoterapi Indonesia. Terus saya juga trainer ICT dari AHI. Saya menguasai keilmuan yang saya bilang tadi. Terus saya dapat S1 di Crystal Medic Association, itu dari Malaysia. Terus saya juga menguasai yoga dan meditasi, menciptakan metode terapi ciptaan saya sendiri, sama penggabungan semua ilmu terapi yang saya punya. Saya jadikan satu metode namanya Bairaf. Terus saya memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis dan memiliki lebih dari 20.000 klien di dalam dan luar negeri. Nah, apakah Anda ingin tahu apa identitas atau menu hidup Anda atau pola hidup Anda? Ini contoh pembacaan HCM. Nah, jadi inilah contoh pembacaan nama kategori bagus di ACN. Nah, kita lihat Elon Rifmas, Agnes Monica Monjoto, dan Muhammad Yusuf Hamka. Kita lihat mereka ini semua tokoh-tokoh yang eh, di dunia ini bagus gitu, ya. Nah, namanya tinggi energinya. Nanti Anda akan dapat
ini identitas atau pola hidup Anda, pola-pola yang ada centang-centang ini kemampuan pergerakan kehidupan. Eh, Kemampuan dalam eh, bergeraknya identitas itu dalam kehidupan Anda. Itu ya. Nah, nah ini adalah contoh identitas yang berbeda, yang berisikan sakit. Chadwick Aaron Boseman. Nah, Black Panther, Anda tahu ya, yang suka nonton Marvel, Avenger, nah, ini. Di namanya ada dua sakit. Akhirnya meninggal karena sakit. Nah, ini pola yang tercipta atau identitas yang tercipta di nama yang dipakai oleh dia. Dengan energi yang rendah 56. Kemudian ini juga sama, identitas sakit. Nah, ini ada Kiki Fatmala dan Yuli Rahmawati. Ya, Kiki Fatmala ada dua sakit dan Yuli Rahmawati ada tiga sakit juga beres ya. Itu ada tiga dan dua. Nah, yang terjadi mereka meninggal karena sakit. Nah, inilah pola yang saya ceritakan tadi di awal, yang tertanam di identitasnya, sehingga menyebabkan ini, ya. Jadi, ini nggak ada nolnya kan, tadi ada nolnya. Ini satunya sudah langsung satu aja. Jadi, sakit, energi sakit dari semesta diciptakan di sini, akhirnya mengirimlah identitas sakit, kemudian terciptalah energi sakit, masuk ke pikirannya sakit, akhirnya tindakannya mengarah ke sakit, hanya terciptalah kematian itu sendiri. Teman-teman. Bagi yang belum tahu, cancer itu bukan penyakit mendadak. Nggak ada orang yang tiba-tiba cancer, itu tidak ada. Ya, itu ada fasenya dulu dan itu terbentuk puluhan tahun. Ya, misalnya, wah tiba-tiba dia cancer gitu. Wah, tidak ada tiba-tiba dia cancer. Gitu. Tidak ada ya. Kedokteran pun membahas itu tidak ada. Cancer itu adalah pola terbentuk awal penyakitnya namanya regeneratif, penyakit yang disebabkan karena kerusakan sel. Kembali kita bahas sel. Penyakit yang disebabkan karena kerusakan sel yang terus-menerus sehingga terjadilah cancer. Kalau saya jelasin panjang nanti zoomnya. Nantilah kita bikin zoom kesehatan aja bro. Saya punya punya banyak soalnya penjelasan tentang kesehatan. Nah, ini contohnya tuh. Temen gue kena stroke umur 36 tahun, padahal dia nggak ngerokok, nggak minum, rajin lari, rutin nge-gym, kelihatan sehat banget. Nah, ya, gitu ya. Dia sehat banget nih, tapi tiba-tiba stroke. Nah, kenapa? Ini kalau saya tahu namanya, saya bisa kasih penjelasan. Saya ada sih slide-nya beberapa orang yang tiba-tiba meninggal gitu. Oh, itu ada karena di namanya ada pola sakit. Nah, sama ini yang saya bilang tadi. Jadi eh, pola yang dikirimkan atau energi yang dikirimkan itu dia tuh nggak pernah mau dianya sakit tuh. Tapi karena identitasnya sudah mengarah ke situ, akhirnya terjadilah itu gitu. Jadi seperti ini ya. Jadi dia tidak pernah berdoa sakit, gitu nggak pernah. Tapi karena doanya cuma berhenti di lapisan keempat, di pikiran dan tidak pernah naik ke atas, akhirnya yang di atas tidak peduli gitu loh. Itu tetap aja dikirim energi sakitnya. Akhirnya terciptalah itu. Nah, inilah mereka yang sudah melakukan terapi ACN dan mendapatkan perubahan. Ya, ini contohnya, ya, contoh saya ada banyak tuh. Jadi contohnya ini ada, mungkin yang sudah lihat Zoom saya berkali-kali ya, ini contohnya ini aja ya memang contohnya itu aja. Ada banyak sebetulnya. Sudah saya ganti-ganti. Ya, ini kenapa saya tampilkan karena ini hasilnya spektakuler, teman-teman. Jadi dari ibu-ibu yang tidak punya apa-apa, from zero to hero gitu istilahnya. Mungkin suatu saat saya undang ibu ini untuk hadir gitu ya, untuk memberikan testimoni. Jadi dari zero to hero, jadi nggak punya apa-apa ketemu saya pertama kali, sekarang sudah menjadi apa-apa, menjadi hero dalam kehidupannya dan bersama suaminya.
memiliki tentu income terutama yang cukup lebih-lebih banget gitu ya. Ini contohnya. Kemudian ini ada yang terapi terus dinulis kesembuhan dan sakit selama 10 bulan sudah berkurang. Itu contohnya yang sebelah sini ya. Nah, sebelah sini ada yang sudah dari 30 terapi lama, anaknya yang dulu mentoknya selalu ranking 6 atau 7 sekarang sudah bisa naik ranking 2 gitu dan eh, baru melakukan terapi 30 hari. Ya, contoh-contohnya saja. Nah, ini juga 2017 saya sakit kejepit, kaki kanannya sakit kalau di bawah jalan. Nah, setelah nulis 60 hari, sudah bisa menggerakkan kakinya seperti semula. Gitu. Eh, eh, Bahkan sudah lebih baik gitu. Nah, ini suami istri gitu. Ya, terapi nama, merubah pola gitu lah. Rezeki lancar, sudah normal, tidak ada keributan, pertengkaran lagi, keluarga juga sedang baik. Nah, ini juga ada sudah hari ke-8 sakit kepala dari kecil, tidak pernah kumat lagi. Jadi, kenapa saya tampilkannya sedikit? Karena kalau saya tampilkan semua, habis waktu Zoom-nya. Karena saya punya 2.300 lebih kesaksian tentang HCM. Tuh ya, teman-teman. Jadi, kalau saya tampilkan, bisa-bisa bubar nanti ya. Ininya, Zoom-nya kelamaan, sampai pagi. Jadi nanti pasti banyak kesaksian. Nanti minta sama Bro Prabu itu banyak hasilnya. Ada video juga. Nah, kalau Anda berpikir bahwa orang-orang yang merubah pola atau mengganti identitas atau merubah nama itu sedikit, artis-artis dunia pun banyak. Teman-teman. Ini tampilkan 10 artis yang melakukan perubahan identitas atau perubahan nama untuk merubah kehidupannya. Nah, ini ada banyak. Nah, Anda bisa lihat di slide ini. Kalaupun Anda bilang, wah artis kan bisa Pak, saya kan nggak bisa. Eh, ada yang lebih susah lagi teman-teman. Ini negara. Negara itu ribetnya bukan main kalau dirubah. Dan tapi negara ini melakukan perubahan nama. Kan, berarti kan ada yang aneh gitu. Kenapa? Karena merubah satu negara itu, wah saya mikirnya aja udah ribet teman-teman. Merubah bendera, merubah nama di bendera, di dokumen, segala macam kerjanya. Wah semua dirubah. Di mata uang dirubah. Semuanya. Itu ribetnya bukan main. Nah, negara saja mau melakukan itu demi apa? Demi iseng. Kan enggak ya. Negara saya merubah nama demi iseng gitu kan enggak mungkin. Pasti ada sesuatu di belakangnya itu yang sangat-sangat penting. Kalau nggak penting, dia nggak akan melakukan itu. Gitu ya. Nah, sebetulnya eh, ACN ini saya ciptakan itu adalah untuk mereka berdua, teman-teman. Anak-anak saya. Saya punya 2 orang putra putri, yang paling besar itu putra, yang nomor 2-nya putri. Nah, semenjak saya memberikan nama baru untuk mereka dari kecil, kehidupan mereka itu jauh dari yang namanya ribet, prestasi, eh, apa ya, sekolahnya bagus, emosinya bagus, gampang diatur, gitu-gitulah. Enak, pokoknya kayak 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 tidak ada masalah dalam saya membesarkan mereka gitu. Jadi disuruh apa-apa mau, jarang membangkang, gitu-gitu. Pokoknya gitulah enak lah. Saya nggak tahu dengan Anda, apakah Anda ingin punya anak-anak yang susah diatur, ya saya nggak tahu. Tapi bagi saya, inilah pembuktian bahwa ACN itu bekerja untuk mereka semua. Anak-anak saya ini sangat-sangat berprestasi. Mereka sekolah aja, bukan mereka nyari sekolah, teman-teman, tapi sekolah nyari mereka. Itu sekolah itu berebut untuk agar anak saya bisa sekolah di sekolahnya, sekolah yang ya itu. Ini aja yang kecil ini mau masuk SMP, sudah 4 sekolah yang mau tarik dia untuk ke sana. Tapi anak saya nggak mau, dia minta sekolah yang lain. Ya, ya nggak masalah bagi saya sih nggak masalah. Nah, itulah contohnya. Jadi teman-teman,
Mohon maaf jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di Hypnocoaching. Sebenarnya saya tidak ada masalah sama sekali. Bro Prabu juga tidak akan ada masalah sama sekali. Karena apa yang saya lakukan adalah saya merancang HCN ini atau Hypnocoaching ini untuk warisan kepada buah hati saya. Dan saya juga tentu. Karena kalau saya berikan mereka harta untuk warisan, yang dimana itu juga bagus, gitu. Tapi kalau mereka tidak membawa identitas yang baik, tidak membawa pola yang baik, maka itu akan habis semua. Dan sudah banyak ya. Jadi saya ingin memberikan satu hadiah buat mereka yang selalu dibawa sampai nanti, gitu. Ya, nanti sampai ke depannya. Ya nggak tahu nanti ke depannya mereka lebih hebat dari saya, karena nama mereka juga lebih hebat dari saya. Siapa tahu dia menemukan sesuatu dan dia pakai penemuannya, ya itu sah-sah saja. Tapi selama saya memberikan sesuatu buat mereka, buat anak-anak saya akan memberikan yang terbaik buat mereka. Dan saya juga nggak tahu Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini apakah memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, saya nggak tahu juga. Tapi intinya adalah CN saya buat untuk mereka. Dan kalau Anda nggak percaya juga tidak masalah gitu ya, teman-teman. Nah, manfaat Hypno Coach Name sendiri tentunya untuk membuat nama bayi. Nah, ini wajib. Ya, wajib tuh. Karena lebih enak memberikan nama pada saat dia bayi daripada memberikan nama pada saat dia umur 30 gitu. Lebih mudah, lebih apa, effortless. Kayak saya nih, anak saya berikan nama itu, saya udah berikan aja, nggak usah apa. Terus cek nama calon pasangan, nah, biar Anda tidak tertipu pasangan. Cek nama calon karyawan, biar Anda tidak tertipu calon karyawan Anda. Cek nama calon partner bisnis, biar Anda tidak tertipu di bisnis apa yang dimulai dijalani. Cek nama bisnisnya juga, biar Anda tidak terjerumus ke bisnis-bisnis yang dalam tanda kutip kelihatannya bagus, belakangnya hancur. Cek nama juga tempat yang energinya baik, dan masih banyak lagi. Intinya asal ada namanya, itu Anda bisa cek. Atau Anda bisa buat. Gitu. Nah, ini juga banyak sekali pertanyaan ke saya. Apakah ada cara lain untuk merubah kehidupan selain ubah nama? Atau selain dari nama gitu? Jawabannya tentunya ada. Ada. Bahkan saya rangkumkan buat teman-teman semua di sini. Ada 5 cara. 5 cara untuk kita merubah kehidupan kita. Saya kategorikan itu adalah solusi tidak permanen. Ya, solusi tidak permanen. Kenapa? Karena eh, itu akan mengeluarkan uang Anda terus-menerus. Ya, yang pertama itu belajar meditasi, teman-teman, atau meditasi. Nah, kenapa tidak permanen? Karena Anda harus terus meditasi. Meditasi tidak bisa seperti trading saya yang pakai EA, IE gitu. Nggak bisa, otomatis gitu nggak bisa. Anda harus terus setiap hari meditasi, meditasi, meditasi. Untuk menyeimbangkan energi Anda. Ya, dan itu Anda lakukan terus-menerus. Dan tentunya belajar meditasi tidak bisa lewat internet. Anda harus ketemu guru meditasi. Ya, sama kayak latihan vokal. Anda tidak bisa latihan vokal melalui internet. Anda harus ketemu guru vokal, Anda harus dibimbing. Itu baru cepat. Terus yang kedua adalah memiliki guru spiritual. Nah, ini juga tidak mudah mencari guru spiritual yang betul-betul memiliki energi yang bagus, teman-teman. Karena kebanyakan ya kelihatan spiritual, tapi sebenarnya tidak. Tapi menjual, kan itu yang berbahaya. Nanti Anda lebih banyak habis uang. Terus yang ketiga, hipnoenergi. Bukan hipnoterapi biasa, tapi hipnoenergi. Nah, ini juga ada biaya dan Anda lakukan terus-menerus. Ritual-ritual, ini juga ada biayanya dan dilakukan terus-menerus. Dan benda-benda berenergi, itu juga, ini lebih simpel sih, Anda tinggal taruh doang, tapi harganya yang luar biasa gitu. Yang sangat tinggi gitu. Bahkan salah satu guru Feng Shui saya itu satu kristal gitu bisa 1 miliar. Ya kalau punya duit sih nggak apa-apa, silakan. Nah, merubah kehidupan itu semuanya ada biayanya. Nah, sekarang Anda pilih mana? Yang permanen
atau yang tidak permanen. Kalau yang permanen ya harus ganti nama. Dan ini pun tidak di KTP dan SIM atau KK, tapi nama secara mental dan sebagainya. Kenapa? Karena pola yang tadi kan, Anda tinggal ganti sistem penciptaan pola Anda, maka nggak usah beresin yang lain, maka semuanya akan beres sendiri. Gitu, itu yang saya bilang permanen. Jadi sama-sama keluar duit. Nah, ini contoh pembacaan lagi yang kecelakaan tuh. Jadi kenapa saya tampilkan ini karena bukan tadi barengan dengan yang depan karena setelah Anda lihat semua penjelasnya itu, saya ingin ingatkan lagi bahwa HCN itu bukan ramalan. HCN adalah pembacaan berdasarkan data yang tercipta dari analisa namanya. Nah, maksudnya gini, si Dude ini korban kecelakaan yang meninggal pada saat almarhum berumur 6 tahun. Ya, 6 tahun. Jadi 2026 dia meninggal. Kecelakaan. Jadi HCN sudah ada. HCN itu 2016 sudah ada. Berarti HCN sudah ada pada saat si Dude ini lahir. Nah, kalau seandainya tahun 2000, ya, tahun 2000 kan dia 2000 lahir ya, karena 2000 eh, dia umur 6 tahun 2026 kan 2000 berarti. 2020. Tahun 2020 Dude ini dibacakan namanya ke saya pasti bilang peluang kematiannya adalah kecelakaan. 2021 dikasih ke saya juga pasti akan bilang kematiannya karena kecelakaan. Gitu. 2022 ya sama, 2 sampai 2026 juga sama. Kenapa? Karena namanya tidak pernah berubah, teman-teman. Jadi pembacanya akan sama. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa HCN itu bukan pembacaan tanpa dasar gitu, tapi karena dasar nama yang dibacakan. Jadi kapanpun nama Anda dibacakan hasilnya sama gitu. Walaupun itu terjadi dan belum terjadi gitu. Yang lebih bagus kan kalau misalnya nama Anda dibacakan, wah ini namanya banyak kecelakaan gitu. Misalnya Bro Prabu bilang, Pak, nama Bapak ini ada 4 kecelakaan, Pak. Wah, nggak apa-apa, bro. Nggak apa-apa, Pak Prabu. Saya tunggu kejadian dulu baru. Ya, nggak apa-apa juga, kan? Nggak apa-apa gitu. Ya, nggak apa-apa gitu sih, nggak apa-apa. Maksudnya di sebelumnya dicegah atau ditunggu terjadi kan itu sebenarnya poinnya. Cuma pilihannya cuma dua kan gitu. Ditunggu atau diubah sebelumnya. Nah ini ya. Jadi ACN itu membaca bukan berdasarkan apa ya bahasanya itu. Sudah terjadi baru dibaca terjadi gitu ya istilahnya itu. Ya, gitulah pokoknya. Nah, ACN itu membaca berdasarkan pola yang sudah terbentuk dari nama. Jadi namanya tidak berubah. Nah, ini saya kasih juga perbandingan ya. Perbandingan juga nih. ACN dengan barang-barang di luaran, pengeluaran. Misalnya. Kalau di ACN kan saya bilang investasi. HP, HP saya rasa 5 juta kecil lah ya. Oh, zaman sekarang 5 juta biasa lah. Dan ada belinya berkali-kali pasti. Setiap 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Habis juga kan. Nggak ada, habis itu rusak hilang gitu. Rusak atau hilang. Terus tas, fashion itu ya ini kalau tas dilawan gitu. Harganya saya batu tuh ada tas yang apa mereknya itu yang kresek bisa harganya 30 juta. Saya bingung juga nih gimana nih bisa jual tas kresek 15 juta. Tas plastik kresek 15 juta. Ngeri ya. Terus skincare oke lah skincare. em, Ya, ini buat wanita-wanita oke lah, tidak masalah karena kan dipakai untuk tubuh, tapi ya juga kan terus menerus juga sama. Ya, terus yang harus pandai-pandai juga milihnya, jangan sampai yang bermerkuri. Ya, gaya hidup kebutuhannya juga habis jutaan rupiah. Untuk hobi, bapak-bapak suka burung, bisa beli burung jutaan. Bapak-bapak suka motor, bisa beli motor jutaan. Teman. Padahal yang dipakai kan gitu-gitu aja ya. Jadi itu aja, mana juga gitu. Saya aja teman-teman, saya beli motor itu apa ya, saya motor lama, terus saya perbaiki dikit,
udah saya pakai gitu. Jadi saya kalau mau beli motor baru itu mikir buat apa, samsatnya mahal kan, repot juga nanti rusaknya. Kalau kalau motornya lama, mau dibawa kemana, ditinggal juga nggak hilang gitu. Terus spare partnya murah lah, banyak lah keuntungannya gitu. Kalau timbang gaya kan nge-Grab tuh, nge-Grab itu gaya. Ya, Anda bisa dapat mobil bagus nanti nge-Grab, supir gitu. Karena orang nggak tahu juga itu Grab atau enggak. Gitu ya. Nah, bandingkan dengan HCN yang cuma 442, 4.442 di level 2, level tertinggi saat ini. Jadi sekali seumur hidup gitu ya. Kalau saya bandingkan dengan rokok apalagi ya, rokok ini nggak usah lah kita bahas. Rokok setahun habisnya 9 juta, HCN cuma 4 juta gitu. Dan bagi yang dikasih tahu HCN sama rokok gini-gini, wah itu rokoknya bisa untuk merubah kehidupan seumur hidup gitu. Jadi ya itu sih contoh aja ya, contoh perbandingan. Jadi biar teman-teman. Nah, ini ada satu promo menyambut 17 Agustus, ya promo Merdeka dari ACN. Sisa 16 lagi. Nanti nanti tanya ke Bro Prabowo. Jadi intinya adalah Anda ubah 3 nama, bayar 2 nama gitu aja sih. Gitu saja intinya dasarnya. Plus dapat bonus lagu nanti. Nanti bisa tanya Bro Prabowo untuk lebih lengkapnya ya. Sisa 16. Ya, ini udah hari ketiga. Oke, Anda sudah melihat dari awal HCN sampai akhir, dan jika Anda berpikir logis sedikit gitu. Dari semuanya tadi tidak ada satupun yang saya sampaikan itu yang apa ya, tidak berdasarkan data. Semuanya berdasarkan data, semuanya berdasarkan riset dari HCN sendiri, dan semuanya berdasarkan logika gitu. Dan kalau Anda masih pakai perasaan, masih feeling, segala macam, ya itu metode yang lain lah Anda bisa lakukan. Bukan HCN. HCN itu satu kali seumur hidup sama-sama keluar duit. Semuanya keluar duit. Metode yang lain juga keluar duit, udah HCN sama aja. Tinggal Anda yang pilih yang mana. Dan eh, kita tidak hidup sesuai dengan keinginan kita hidup berdasarkan identitas yang dibawa. Jadi 2006 sudah mau habis juga ini. Jika mau berubah atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang pertama yang dilakukan adalah di identitas. Itu ya. Nah, rangkumannya adalah banyak orang ingin berubah gitu ya, bagi yang baru masuk mungkin mungkin ini akan mewakili Zoom Anda gitu. Banyak yang ingin berubah dari rezeki, karir segala macam, tapi ingin doang. Terus yang sering diberesin adalah bagian luar saja. Biasanya cara kerja, pikiran, strategi, lingkungan, doa, usaha itu yang mereka perbaiki. Yang sering dilupakan adalah kenapa atau pola yang tercipta itu atau identitas itu yang tidak disentuh sama sekali. Dan sedangkan alur kehidupan itulah bekerja berdasarkan energi, alam semesta, nama, identitas, energi yang tercipta, pikiran, tindakan, dan kenyataan. Nah, jadi jika identitas salah, maka energi yang tercipta akan salah dan akhirnya kenyataannya akan salah. Nah, CN untuk hadir untuk membaca identitas nama, dan itu yang saya ciptakan, dan itu yang bisa membantu Anda untuk merubah kehidupan. Nah, jadi kita masuk ke sesi tanya jawab, dan saya kembalikan ke Bro Prabu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jendra untuk penjelasannya. Ya, Terima kasih love-love buat Pak Jendra dulu. Nah, teman-teman, ini ada fasilitas gratis dari Pak Jendra ya, hypnocoachname.com. Itu untuk cek nama secara gratis. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau analisa nama secara gratis, nama pribadi, nama pasangan, nama adik, nama kakak, nama anak, nama perusahaan, silakan ke hypnocoachname.com. Ya, langsung saja diklik linknya sudah saya kasih di chat. Nah, ini ada pertanyaan dari Budiah ya. Nah, teman-teman kalau yang lain mau tanya juga boleh ya, silakan ya. Apakah ada batas umur untuk ubah nama, Pak Jendra?
Pada dasarnya eh, batas umur akhir aja yang saya batasi ya Bu, sebetulnya. Karena gini, sebenarnya saya batasin di 65 tahun. Jadi di atas 65 tahun, saya tidak menggaransi perubahan gitu. Kenapa? Karena ya udah 65 gitu. Jadi udah 50 ke atas, udah hampir 100 gitu. 65 kan dikit lagi 100 ya. Jadi untuk ngejarnya tuh agak susah sebetulnya. Takutnya eh, nggak nyampe, takutnya nggak kuat, segala macam. Tapi itu hanya dari saya. Tapi kalau ada kok beberapa yang juga di atas 65 juga berubah juga melakukan. Cuma saya membatasi. Itu bukan larang, tapi membatasi gitu. Yang paling Ya, bagus ya dari nol. Ini. kalau di atas 65 dan tetap mau terapi nama, tetap boleh ya, Pak Jendra ya. Iya, boleh. 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 Kayak di sini ada Pak Endra juga nih, itu udah umurnya udah berapa ya? Dan 65 lebih ya. Ada. Makanya saya bilang Pak ada Endra beberapa masih. itu. Heeh. Jadi dia tetap mengalami ada perubahan juga gitu. Betul. Nah, Jadi takutnya dari kan Bu nanti Fa, tidak apa sesuai ekspektasi gitu. Ekspektasi. ya, ya. Cuma emang maksimalnya yang di bawah 65 gitu. Ya bagusnya ya nol lah. Makanya kalau dari sekarang sudah nonton ini umurnya masih 40, 50 ya, masih ada kesempatan gitu. Nah, lalu dari Ibu Fajrina, oh tuh Pak Endra, saya umur Betul, 70. sudah Wah, dibimbing. mantap Kan. emang. Pak Endra ini, Tapi sudah ada eh, perubahan kan Pak. iya, kemarin kan kita sempat sempat Zoom meeting ya. Nah, Betul. tetap ada dapat perubahan juga Pak Endra. Dan Pak Endra juga merekomendasikan beberapa teman-temannya, termasuk anaknya juga untuk terapi nama akhirnya. Hmm. Nah, setelah ganti nama, berapa lama baru bisa ada perubahannya, Pak? Oh, tergantung sih ya Bu, tergantung. Jadi gini, ini sekalian menjawab yang Bu Walfa Cerina Ibu juga Alfa berapa bilang. ya sekalian, Pak. Level 1 itu kan energinya 85, level 2 itu 93. Nah, biasanya gini, biasanya dari pengalaman, perubahan orang itu tergantung dari bagaimana tingkat keseriusannya, tingkat jarak lama-lama dan nama barunya, eh, seberapa parah nama lamanya, nah itu pengaruh semua ke perubahan cepatnya. Tapi secara umum, secara umum, saya punya datanya itu adalah kalau Anda melakukan dengan benar, dengan serius, 20 sampai 30 hari itu pasti sudah ada perubahan. Itu ya. Kalau Anda melakukan dengan benar dan serius. Oke. Bedaannya level Pertanyaan 1 level 2 ya energinya. Bu. Ya. yang pasti level 2 lebih jos lah, lebih gurih Nah, dibanding level 1 gitu. Lebih cepat berasa. Makanya saya selalu rekomendasiin untuk yang level 2 ya. Selalu sih kalau yang dari saya wajibkan itu level 2 soalnya. Kalau belum itu ada lebih dana, bagus. nabung aja dulu. Level 2 soalnya saya merasakan waktu pertama kali ubah nama kan langsung level 2. Jadi berasa banget gitu perubahannya. Nah, eh, ada pertanyaan mungkin juga apakah harus rubah KTP Pak Jendra? Biasanya gitu. Apakah harus rubah Oh, KTP, enggak. surat-surat gitu? Tidak harus, Kan, tidak harus ya. hmm, Tidak harus. tidak harus ya. Tidak harus Jadi yang ubah dirubah hanya nama mental spiritual ya Pak Jendra ya. nama di mental dan spiritual. Jadi KTP Ya, Anda biar aja. Saya pun juga tidak merubah itu gitu. iya. Jadi kita tetap juga, kalau misalkan kemarin ada yang nanya juga, wah saya nggak mau rubah nama karena menghormati nama pemberian orang tua gitu ya. Ya nggak apa-apa kan nama KTP-nya nggak dirubah, ya kan? Ah, saya pun melakukan itu karena untuk menghormati pemberian orang tua. Walaupun yang
walaupun pada saat saya menemukan ACN, saya bilang ke ibu saya yang memberikan nama itu, saya bilang, Bu namanya jelek, yaudah kamu rubah gitu. Ibu saya yang merubah gitu. Iya. Tapi tetap saya pakai di KTP. Karena gini ya teman-teman, eh, pada dasarnya orang orang tua memberikan nama kepada anaknya. Bagi yang tidak tahu tentang ilmu nama, pasti memberikan nama berdasarkan arti gitu. Artinya apa? Artinya. Nah, tujuannya apa memberikan nama? Kan nama itu pengharapan, jadi biar anaknya jadi baik, jadi seperti raja, jadi seperti dewa, seperti apalah terserah gitu. Nggak ada orang tua memberikan nama biar anak saya menjadi maling gitu kan nggak ada. Kedepannya jadi maling gitu, jadi apa gitu nggak ada. Nah, tujuannya adalah untuk kebaikan. Tapi pada saat orang tua kita tahu ternyata nama yang diberikan itu ujungnya buruk, dia pasti nyuruh ganti kok. Gitu. Sama kayak ibu saya kan gitu. Ibu saya tuh begitu saya bilangin, Bu, ternyata nama yang ibu kasih itu gini, isinya gini, gini, gini. Gitu. Wah, jelek banget ternyata, ganti aja gitu. Gitu ya, jadi tergantung Anda bisa kasih tahu orang tua Anda nggak, atau Anda sebagai orang tua mau merubah itu nggak, kan itu aja sih betul. Kebetulan orang ibu saya kan memang beliau apa ya logis sih orangnya, jadi kalau dikasih penjelasan logis gitu dia ngerti gitu. Saya jelasin kan ada hitungannya, ini angkanya sekian kan. Wah, berarti ini ya ibu salah dulu katanya. Karena nggak tahu kan ya, sekarang kamu udah tahu mau bikinin dah nama yang bagus. Gitu. Kan ibu saya pun sempat saya ubah namanya juga sama. Gitu ya. Oke. Jadi kalau untuk nama bayi gitu ya wajib ya Pak Jendra ya sebenarnya ya. Misalkan Ya untuk sebetulnya nama anak ya. ini wajib itu bagi orang tua yang nggak pengen repot sebenarnya. Iya. Kalau Orang nggak ntar tua orang yang tuanya suka sendiri yang repot ya. ya, kalau orang tua yang suka tantangan, suka apa ya, suka gejolak gitu ya, ya enggak. Awur aja juga namanya juga nggak apa-apa. Ya. Soalnya nanti pengaruh ke masa depan anaknya juga ya Pak Jendra. Entah anaknya Hmm. sakit-sakitan lah, entah ya gampang ditipu lah, gampang dikorbanin lah gitu. Nah kemarin ada juga nih Pak Jendra. Jadi udah seorang ibu pokoknya hidupnya tuh sering banget berkorban dan dikorbanin gitu. Nah itu berarti ada identitas pengorbanan ya memang di namanya ya Pak Jendra ya. Oh, ya kalau ada pengorbanan akan lebih Hmm. parah kan. Tapi kalau nggak ada pun ya selama bercetak tebal aja sih memang sudah pasti ada ada otomatis pengorbanan gitu kan. Nggak usah ada pengorbanan tapi ada bercetak tebal yang kerusakan itu ya juga akan penuh pengorbanan. Apalagi ditambah ada pengorbanan spesifik gitu. Wah itu ya Ya, apa? kalau orang kawin cerai itu juga kan pola berulang tuh. Itu Ya, itu dari karena namanya cerai bisa kelihatan tuh Pak Jendra ya. ya itu udah pasti lah kan ada cerai. Tergantung tergantung sebenarnya orangnya masih mau kawin cerai atau enggak sih. Ya betul. Kalau Kalau masih mau dia kawin senang, cerai ya udah nggak usah diapa-apain namanya gitu. hmm, Tapi kalau udah capek kayak gitu ya ya silakan identitasnya dirubah gitu. betul, betul Oke. sekali. Sebetulnya Oke. ya serah Hmm. kita sih. Iya. Oke, dan mau pengumuman juga besok kita ada Zoom lagi belajar HCN. Jadi setiap hari Selasa, hari Senin seperti ini apa ya, pengetahuan umum tentang HCN. Kalau hari Senin, hari Selasa jam 19.30 itu kita ada belajar HCN. Jadi belajar cara membaca, cara analisa nama HCN gitu. Dan nanti ada studi kasus, ada studi kasus orang yang kenapa, terus akar masalahnya apa. Nah, itu besok jam 19.30. Jadi kalau teman-teman mau ikut belajar lebih dalam tentang HCN, studi kasusnya berbeda-beda. Saya sudah siapkan yang menarik-menarik nih. Sepanjang seminggu ini nih, saya dapat kasus-kasus menarik. Saya mau share dan mau belajar sama Pak Jendra. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut belajar besok, bisa uh, ini ya, bisa ikutan.
seperti biasa, link Zoom-nya saya share di WA Group. Ya, sepertinya gitu, Pak Jendra, malam hari ini kita sudahi. Nanti kalau misalkan ada Ya, pertanyaan, tidak teman-teman ada bisa, pertanyaan lagi. Sudah. kita nanti teman-teman bisa WA saya atau langsung klik aja hypnocosname.com. Nanti Bu Bu Fajrina nanti saya WA ya, itu ada perbedaan. Saya ada teks yang lebih detail level 1 level 2 bedanya apa. Nanti saya WA supaya gampang dibaca. Ya. Terima kasih untuk Pak Jendra malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Semoga juga webinar ini bisa jadi berkat untuk kita semua dan orang di sekitar kita ya. Terima kasih. Dan besok kita akan ketemu lagi di Zoom belajar HCN jam 19.30. Pantengin terus di WA Group. Dan selamat Oke, malam, selamat. selamat Oke, istirahat. terima kasih Thank semua. you ya, Pak Jendra. Thank you, thank you. Nanti yang udah WA cek nama, saya jawab ya habis ini ya. Terima kasih. Terima kasih.